Nah, di sini ada beberapa pendapat pertemanan yang menurut para ahli. Yang pertama itu dari Aristoteles yang mengatakan bahwa pertemanan adalah hubungan khusus yang saling membantu satu sama lain, tidak pernah memikirkan kewajiban dan saling menguntungkan. Ada juga dari Kant berpendapat pertemanan adalah keintiman, persekutuan, berbagi perasaan, membagi informasi, dan saling percaya. Dari Hart menyatakan pertemanan adalah saling ketergantungan, sukarela antara dua orang dari waktu ke waktu, bervariasi, keakraban, kasih sayang, dan saling membantu. Dari Widianti, pertemanan merupakan hubungan emosional antara dua manusia atau lebih yang sejenis maupun tidak sejenis. Hubungan ini didasari dengan saling pengertian, menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Mereka juga saling bertukar informasi tentang berbagai pengalaman untuk satu tujuan tertentu yang telah disepakati. Nah, menurut Sentrak, terdapat 6 fungsi pertemanan, yaitu kebersamaan, stimulasi, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, dan keakraban. Dari beberapa pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan ya bahwa pertemanan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang saling membantu, berbagi perasaan, informasi, waktu, saling mempercayai, saling menghargai, serta saling mendukung baik itu fisik, ego maupun sosial agar tercapai keakraban. Nah, jadi di sini tidak ada teman yang hanya menguntungkan satu pihak saja seperti itu. Nah, semuanya menguntungkan untuk masing-masing diri kayak gitu. Nah, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk teman kita seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles tadi, bahwa saling menguntungkan seperti itu. Nah, tidak ada yang dirugikan seperti itu. Kalaupun rugi ya mungkin berdua ruginya seperti itu, atau semuanya rugi gitu. Nah, nggak ada yang salah satu yang untung kayak gitu. Karena tidak ada yang kita mengambil keuntungan dari salah satu teman kita. Juga kan ini menyatakan juga tadi bahwa adalah saling percaya. Penting dalam suatu hubungan itu adalah saling percaya begitu. Nah, satu kali aja teman kita ini berbohong terhadap kita itu akan mengurangi rasa kepercayaan kita terhadap teman kita seperti itu. Jadi penting lah ibaratnya saling percaya dan juga keterbukaan kayak gitu. Nah, keterbukaan bahwa misal ada suatu masalah apa segala macam ataupun ya intinya kita cerita seperti yang tidak ada yang kita tutup-tutupi dari teman kita. Nah, itu penting juga. Itu untuk lebih mengakrabkan kita dengan teman kita atau sahabat kita. Nah, di sini ada juga pengertian kualitas pertemanan. Menurut Bernard bahwa kualitas pertemanan adalah tingginya tingkat perilaku tolong-menolong, keakraban, dan perilaku positif lainnya, serta rendahnya tingkat konflik, persaingan, dan bentuk perilaku negatif lainnya, sehingga kualitas pertemanan mempengaruhi keberhasilan remaja dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, sedangkan menurut Abbott dan Mendelssohn menyatakan bahwa kualitas pertemanan adalah kepuasan masing-masing individu dalam menerima individu lain dalam berinteraksi. Nah, selanjutnya dari Asar dan Parker berpendapat bahwa kualitas pertemanan adalah penilaian baik buruknya suatu hubungan dalam berteman dengan menekankan adanya rasa percaya di antara teman. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Dovan dan Anderson. Dikutip oleh Rahayu 2002 bahwa pertemanan pada anak perempuan akan menjadi lebih mendalam karena pusat perhatian sudah beralih pada arti hubungan dan tuntutan akan adanya orang yang dapat mengerti dirinya, dapat memberi dukungan emosional, peka, setia, dan dapat dipercaya. Apabila diamati, sikap remaja yang berkembang atau yang lebih menonjol adalah sikap-sikap sosial yang berhubungan dengan teman sebayanya. Hal ini dikarenakan remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan teman-teman sebayanya sebagai kelompok, sehingga dapat dimengerti bahwa pengaruh teman sebaya pada minat pembicaraan, sikap, penampilan, dan perilaku remaja lebih besar daripada pengaruh keluarga. Nah, ini apabila kita sudah mengenal dunia luar juga dan kita sudah memasuki masa remaja,
memang uh, memang saya akui juga bahwa saya pun dalam tingkat remaja dulu atau dan sekarang gitu, uh, banyak dunia di luar daripada dalam rumah. Jadi lebih besar uh, lebih menonjol kepada teman daripada keluarga, karena kita di luar itu bersama teman kayak gitu, nah bukan bersama keluarga kita di rumah seperti ayah ibu misalnya atau kakak dengan adik misal, bukan. Kita di luar ada bersama teman kita, sahabat kita misalnya. Jadi lebih banyak kita ini berkomunikasi dengan teman, jadi lebih banyak juga kita ini curhat ataupun mengeluarkan isi hati kita ini kepada teman kita daripada yang di rumah kayak gitu. Karena ketika kita sudah mengeluarkan apa yang kita rasa kepada teman kita, menurut saya pun tidak perlu lagi saya keluarkan kepada yang di rumah kayak gitu, nah karena sudah cukup dengan satu orang misalnya, itu dengan sahabat saya kayak gitu. Nah jadi perhatian itu sudah beralih kepada teman kita kayak gitu. Makanya penting bagi kita itu memiliki sahabat yang memang bisa mengerti kita, peka terhadap kita, dan dapat dipercaya. Makanya kita harus berhati-hati ataupun memilihlah teman kayak gitu. Nah, jangan asal berteman dengan orang yang belum tentu dia itu menerima kita apa adanya kayak gitu. Perlu kita cermati dan kita dalami seperti apa teman kita, apakah dia bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Jadi jangan asal berteman, takutnya nanti dia itu hanya jadi benalu dalam hidup kita, yang hanya ibaratnya cuma numpang apabila ada kesusahan datang terhadap kita, apabila kita meminta tolong terhadap dia, dia tidak ingin ataupun dia tidak membantu kita, seperti itu. Jadi perlulah kita itu seperti yang saya katakan tadi, perlu kita itu mencari teman yang memang mengerti, peka, dan dapat dipercaya. Yang paling utama adalah teman kita ini harus paham akan agama juga menurut saya. Jadi ketika kita tidak dalam jalan yang lurus, teman kita nantinya akan meluruskan kita kembali kayak gitu, nah menegur kita, tidak membiarkan kita di jalan yang memang salah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, pilihlah teman yang memang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik, tidak menjerumuskan kita dalam suatu tindakan yang kriminal ataupun tindakan buruk, seperti itu. Itu saja sepertinya yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Salah hilaf saya mohon maaf.